Sebelumnya, kami sudah membahas mengenai semua film Marvel yang akan rilis pada tahun 2025. Sekarang, giliran series atau serial Marvel yang sudah dipersiapkan untuk tahun depan. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video penjelasan semua judul tayangan serial Marvel yang bisa kalian saksikan pada tahun 2025. Nah, kira-kira ada berapa judul yang sudah Marvel persiapkan? Dan mana judul paling menarik untuk disaksikan? Berikut ini adalah video selengkapnya. Serial pertama yang siap meramaikan tahun 2025 adalah serial dengan judul Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ketika memasuki tahap awal produksi, serial animasi ini pertama kali diumumkan sebagai Spider-Man Freshman Years, sebuah tayangan yang diyakini sebagai animasi prequel atau tayangan yang menceritakan latar belakang dari Spider-Man versi Tom Holland sebelum terlibat ke dalam peristiwa Captain America Civil War dan juga Spider-Man Homecoming. Banyak yang kemudian menduga serial ini akan memperlihatkan bagaimana kehidupan awal Peter hingga kemudian digigit oleh laba-laba radioaktif. Namun versi final dari animasi ini nyatanya tidak lagi menerapkan konsep tersebut. Sebagai gantinya, tayangan animasi ini akan menampilkan versi baru dari karakter ikonik tersebut dengan berlatarkan pada timeline atau dunia alternatif. Bisa dibilang, tayangan ini masih akan mengeksplorasi asal-usul dari Spider-Man, tetapi karakter Spider-Man yang diperlihatkan bukanlah karakter yang sama dengan yang diperankan oleh Tom Holland di dalam alam semesta utama MCU. Perlu diketahui, tayangan animasi ini merupakan proyek animasi bergaya dua dimensi, dengan arahan seni yang unik yang akan membantu membedakannya dengan serial animasi Marvel yang lainnya. Tahun 2025 sepertinya akan menjadi tahun yang hebat bagi Marvel dalam hal perilisan film dan serial televisi, mengingat ada banyak judul tayangan yang dipersiapkan untuk rilis pada tahun tersebut. Dan serial ini ditetapkan sebagai tayangan yang akan mengawali tahun 2025. Nah, kalian penasaran dengan kisah awal perjalanan Peter Parker sebelum akhirnya menjelma menjadi Spider-Man? Serial Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini bisa kalian saksikan mulai 29 Januari hanya di layanan streaming Disney+, dengan perkiraan mendapatkan total 10 episode untuk season pertamanya. Kemudian ada serial Marvel yang kami yakin sangat ditunggu oleh pencinta tayangan Marvel, mengingat kisahnya yang seru, sadis, dan lebih layak untuk disaksikan oleh penonton dewasa, bukannya anak-anak. Ya, serial yang dimaksud adalah Daredevil Born Again. Setelah serial Daredevil versi Netflix dibatalkan kelanjutannya, tampaknya era Charlie Cox sebagai Matt Murdock telah berakhir. Namun anggapan itu seolah berubah ketika dia muncul sebagai cameo dalam film Spider-Man No Way Home tahun 2021 kemarin. Penampilannya cukup menghebohkan, terutama bagi para penggemar yang sebelumnya sudah mengikuti serialnya. Selain itu, mengingat serial The Defender Saga yang kemudian dikonfirmasi berhubungan langsung dengan garis waktu resmi MCU, Matt Murdock kembali diperlihatkan dalam serial Echo dan juga She-Hulk. Hingga pada akhirnya, karakter tersebut mendapatkan serialnya sendiri dalam sebuah serial yang berjudul Daredevil Born Again. Selain Charlie Cox, serial ini juga akan menampilkan bintang-bintang lama dari serial Daredevil era Netflix. Beberapa di antaranya ada Vincent D'Onofrio sebagai Wilson Fisk alias Kingpin, John Bernthal sebagai Frank Castle alias The Punisher, Eldon Henson sebagai Foggy Nelson, dan Deborah Ann Woll sebagai Karen Page. Wilson Beetle juga akan kembali sebagai Bullseye, yang merupakan salah satu penjahat utama dalam serial Daredevil Season 3. Dan penggemar akhirnya dapat melihat kisahnya yang kemudian berlanjut dalam serial mendatang. Selain itu, ada dugaan bahwa Kingpin akan bersatu bersama dengan Matt Murdock dalam usaha mengalahkan penjahat baru bernama Muse, sosok yang gemar menjadikan tubuh manusia sebagai pajangan bernilai seni tinggi. Kemunculannya tentu akan menjadi ancaman dan teror yang mengerikan, sehingga tidak mengherankan jika Kingpin yang menjelma menjadi wali kota kemudian membutuhkan bantuan dari Daredevil untuk menghentikan aksinya. Penasaran dengan serial Marvel berating dewasa ini? Serial Daredevil Born Again bisa kalian saksikan mulai 4 Maret 2025, tentunya hanya di layanan streaming Disney+. Kemudian ada serial yang mengisahkan karakter gadis remaja dengan kecerdasan di atas rata-rata. Seorang remaja yang terinspirasi dari Tony Stark sehingga mampu membuat kostum armor canggih yang bisa digunakan untuk membela kebenaran. Ya, serial ini berjudul Ironheart. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, aktris muda Dominic Thorne
sudah dipilih untuk memerankan Riri Williams, karakter yang terinspirasi dari Iron Man yang sudah lama diperkenalkan dalam kisah komik Marvel. Namun kiprahnya dalam versi live action MCU pertama kali diperlihatkan dalam film Black Panther Wakanda Forever yang sudah rilis pada tahun 2022 lalu. Seakan belum cukup, Marvel Studios memutuskan untuk memberikan serial solo yang mengisahkan seputar perjalanan Riri Williams dalam menegakkan keadilan, tepatnya dalam serial berjudul Ironheart. Serial ini diprediksi akan menceritakan bagaimana kisah asal-usul dari Riri secara lengkap, dan bagaimana dia bisa membuat setelan armor Iron Man seperti yang dikenakan oleh Tony Stark. Banyak dari penggemar Marvel yang pasti sudah mengetahui bahwa serial Ironheart ini sebenarnya sudah dirumorkan sejak beberapa tahun lalu, hingga akhirnya mendapatkan lampu hijau dan jadwal tayang resminya pada tahun 2025. Dengan kisah MCU yang sekarang sudah beregenerasi, karakter baru terus bermunculan menggantikan karakter seniornya. Riri Williams termasuk ke dalam karakter baru yang akan melanjutkan warisan dari Tony Stark, di mana hal itu akan diperlihatkan dalam serial solonya. Aktor Anthony Ramos juga bergabung ke dalam serial ini, di mana dirinya akan memerankan sosok supervillain bernama Parker Robbins alias The Hood. Supervillain yang mampu menguasai ilmu sihir setelah bersekutu dengan entitas penguasa neraka yang dikenal sebagai Mephisto. Inilah yang menjadikan serial Ironheart menjadi menarik, karena selain mengisahkan karakter baru di MCU, mengambil inspirasi dari Tony Stark sebagai penerus Iron Man, serial ini juga memperlihatkan dua elemen berbeda yang kemudian disatukan dalam satu tayangan yang sama. Ya, Riri dengan basic ilmu pengetahuan dan teknologi harus melawan supervillain dengan basic ilmu sihir dan unsur magis. Dua elemen yang sangat jarang diperlihatkan, atau bahkan serial ini adalah serial pertama yang mengusungnya. Entah keseruan seperti apa yang akan disajikan nantinya, yang jelas serial ini wajib untuk disaksikan, terlebih ada potensi dari calon Avengers muda yang akan diperlihatkan. Ditambah nama Mephisto pasti akan sangat menarik untuk kita saksikan, karena nantinya akan berhubungan dengan karakter magis lain seperti dengan Ghost Rider misalnya. Nah, penasaran dengan tayangan yang mengangkat elemen teknologi versus sihir ini? Serial Ironheart bisa kalian saksikan mulai 4 Juni 2025 hanya di layanan streaming Disney+. Kemudian ada serial selanjutnya yang terfokus menceritakan kisah seru seputar Wakanda. Serial ini diberi judul Eyes of Wakanda. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waralaba Black Panther termasuk ke dalam film Marvel yang sangat sukses, baik dari segi pendapatan maupun kritik dari kritikus dan juga para penggemar. Film Black Panther pertama dinominasikan untuk film terbaik dalam acara Academy Awards dan berhasil memenangkan musik orisinal terbaik, desain kostum terbaik, dan juga desain produksi terbaik. Meski film pahlawan super sangat susah untuk mendapatkan penghargaan Oscar, namun nyatanya Black Panther menjadi satu-satunya film MCU yang berhasil memborong 3 piala Oscar sekaligus. Hal itu masih berlanjut dengan film Black Panther Wakanda Forever yang dinominasikan untuk aktris pendukung terbaik, tetapi malah berhasil memenangkan kategori desain kostum terbaik. Nah, dengan berbagai prestasi ciamik tersebut, tentu Marvel Studios akan merasa bersalah jika tidak mendalami kisah seputar Black Panther lebih dalam. Oleh karena itu, dunia Wakanda akan kembali dieksplorasi lebih jauh dalam serial yang akan datang. Sebagai tambahan informasi, serial animasi ini akan berlatarkan di dalam alam semesta MCU dan akan menampilkan sejumlah cerita seputar para pejuang Wakanda yang berusaha mendapatkan kembali artefak vibranium di sepanjang sejarah Wakanda. Selalu menyenangkan untuk kembali ke Wakanda dengan segala macam tradisi dan juga keunikan negara tersebut. Dan serial Eyes of Wakanda akan menjadi tayangan berikutnya yang kembali menceritakan negara penghasil vibranium tersebut. Penasaran dengan bagaimana Marvel mengajak kita untuk mengeksplorasi tempat tinggal Black Panther? Serial Eyes of Wakanda bisa kalian saksikan mulai tanggal 6 Agustus 2025. Selanjutnya, ada serial yang kami yakin pasti akan disukai oleh kalian yang menyukai per-zombie-zombian. Ya, serial Marvel Zombies bisa menjadi pilihan tayangan yang dijamin berbeda dengan tayangan Marvel lainnya. Bagi kalian yang mungkin lupa, elemen zombie sendiri sudah pernah disinggung beberapa kali di sepanjang kisah MCU. Pertama adalah zombie Iron Man yang diperlihatkan menyerang Peter Parker dalam ilusi ciptaan Mysterio dalam film Spider-Man Far From Home. Meskipun adegan itu hanya sekedar penghormatan atau Easter egg yang mengambil referensi dari komiknya. Elemen zombie selanjutnya bisa ditemukan dalam salah satu episode serial What If, yang menampilkan satu episode khusus mengisahkan tentang zombie. Ini seolah menunjukkan bahwa premis seperti Marvel Zombies dapat bekerja dengan sangat baik untuk kemudian dibuat serial animasi televisi. Nah, sedikit informasi, serial ini akan dirilis bertepatan pada saat perayaan Halloween tahun 2025. Selain itu, ada perbedaan mencolok dari serial Marvel Zombies jika dibandingkan dengan serial animasi MCU lainnya. Pertama, serial ini akan menjadi serial animasi dengan rating TVMA.
atau setara dengan rating dewasa yang sekaligus menandakan bahwa serial ini akan menjadi salah satu tayangan paling brutal di MCU sejauh ini. Kemudian, sama seperti dengan animasi Eyes of Wakanda, serial ini hanya akan terdiri dari 4 episode saja, tidak sampai 6 atau bahkan 9 seperti serial MCU kebanyakan. Penasaran dengan kisah zombie yang menyerang satu alam semesta Marvel? Serial Marvel Zombies bisa kalian saksikan mulai 3 Oktober 2025. Selanjutnya, ada serial terakhir garapan Marvel Studios yang dijadwalkan untuk rilis sebagai penutup tahun 2025. Ya, serial ini berjudul Wonder Man. Serial Wonder Man akan memperkenalkan pahlawan baru ke dalam alam semesta MCU. Aktor Yahya Abdul Mateen II akan berperan sebagai Simon Williams, seorang aktor dan pemeran pengganti yang memperoleh kekuatan super lalu menjelma menjadi Wonder Man. Serial ini akan diramaikan oleh Ben Kingsley, aktor yang sebelumnya sempat memerankan Trevor Slattery alias Mandarin Gadungan. Nah, jika kalian suka dengan serial dengan episode yang sedikit panjang, Wonder Man sepertinya cocok untuk kalian saksikan. Pasalnya serial ini akan terdiri dari 10 episode untuk season pertamanya. Menariknya, sutradara dari Shang-Chi dan Spider-Man 4, yakni Destil Daniel Cretton, dipastikan mengarahkan 2 episode pertama dari serial ini. Jadi bisa sedikit kita bayangkan, serial ini akan menyuguhkan adegan aksi yang cukup memukau. Sedikit informasi tambahan, serial Wonder Man ini telah lama dinantikan untuk kemudian turut serta meramaikan kisah MCU. Terhitung sejak tahun 2021 lalu, serial ini pertama kali dikembangkan. Selain itu, Wonder Man dipastikan memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dalam penceritaan kisah MCU di masa mendatang. Jadi dengan menyaksikan kisahnya dalam serial ini, jelas menjadi keputusan yang bijak. Penasaran dengan kisah aktor dan pemeran pengganti yang kemudian berubah menjadi pahlawan super? Serial Wonder Man bisa kalian saksikan mulai Desember 2025. We both have a lot riding on this. You better not mess this up. I know. Dan terakhir, ada serial yang masih berhubungan dengan superhero perayap dinding kesayangan kita semua. Serial ini diberi judul Spider-Man Noir. Hingga video ini kami buat, sebenarnya belum ada informasi mendetail terkait tayangan satu ini, mengingat tahap syuting yang masih berlangsung. Dimulai sejak Agustus 2024 kemarin dan akan selesai pada bulan Februari 2025 nanti. Meski begitu, kami akan tambahkan sejumlah informasi menarik agar kalian tidak terlalu bingung dengan serial live action satu ini. Singkatnya, serial Spider-Man Noir ini akan mengajak kita untuk mengikuti kisah dari salah satu varian Spider-Man dengan menjadikan tahun 1930-an sebagai latar waktunya. Aktor kawakan Nicolas Cage yang sebelumnya sempat mengisi suara dari karakter Spider-Man Noir versi film animasi buatan Sony dipastikan akan memerankan tokoh utama. Dan sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, dia akan menghidupkan karakter bernama Ben Reilly berdasarkan bocoran sinopsis tidak resmi. Nah, Spider-Man dalam serial ini akan dikisahkan sebagai seorang detektif swasta yang sebenarnya sudah memasuki usia pensiun. Namun dirinya dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan masa lalunya, sehingga membuatnya tergerak untuk kembali bertugas, terlebih sosoknya yang menjadi satu-satunya pahlawan super di kota tersebut. Elemen vintage atau nuansa klasik jelas akan menjadi elemen pendukung yang sangat kuat dalam serial satu ini, mengingat era atau zaman yang sudah dipilih. Selain itu, unsur mata-mata juga dipastikan sangat kuat, mengingat tokoh utamanya yang merupakan seorang detektif. Untuk supervillain jelas masih dirahasiakan, tapi sepertinya tidak akan jauh-jauh dengan karakter yang sudah kita kenal selama ini. Mengingat musuh dari Spider-Man Noir versi komik yang tidak jauh berbeda dengan musuh yang harus dilawan oleh Peter Parker. Penasaran dengan serial Spider-Man Noir? Sayangnya jadwal pasti kapan serial ini akan ditayangkan masih belum diumumkan. Berharap saja serialnya bisa tayang mendekati akhir tahun, setelah menyelesaikan sesi syuting pada awal tahunnya. Atau selambat-lambatnya, serial ini mungkin akan tayang pada tahun 2026. Kita tunggu bersama update terbaru dari pihak Sony untuk kejelasannya. Dan itulah semua serial atau semua series Marvel yang akan tayang pada tahun 2025. Mana tayangan yang paling kalian nantikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Perlu diperhatikan juga, jadwal yang sudah kami sebutkan tentunya mengambil tanggal penayangan di luar wilayah Indonesia. Jadi jika nantinya ada perubahan jadwal atau ada penyesuaian jadwal dengan waktu perilisan di negara kita ini, tentunya hal tersebut berada di luar pengetahuan kami. Oleh karena itu, mohon untuk dimaklumi. Demikian video ini kami buat. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.